Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Khanafitina azakumullah, kita telah mengetahui bahwa Fir'aun dan para pengikutnya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggelam di Laut Merah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perjalanan hidup Bani Israel waktu demi waktu. Belum lama Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Bani Israel sudah membuat ulah ketika melewati sekelompok orang yang mengagungkan berhala-berhala. Ternyata Bani Israel menyampaikan ide-ide yang menunjukkan betapa mereka ini sangat jahil, sangat bodoh terhadap agama ini, dan kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta dibikinkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti yang mereka lihat ketika melewati kaum yang sedang berdiam diri menjalankan ritual keagamaan mengagungkan berhala-berhala. Kemudian dalam ayat berikut ini, ikhwana fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel agar mereka bersyukur karena mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai pembahasan pada malam hari ini dari ayat yang ke-141 Suratul A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh anjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum su'al adab. Mereka menimpakan kepada kalian penindasan yang paling jahat. Yuqattiluna abna'akum. Mereka tega membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Dan yang demikian itu merupakan cobaan yang sangat besar dari Rabb kalian. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Thumma dzakkarahum mamtanallahu bihi alaihim. Kemudian dalam ayat ini Bani Israel diingatkan
dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Faqala, Allah berfirman, wa id anjaynakum min ali fir'aun, ay min fir'aun wa ali, yasumunakum su'al adab, ay yuwajjihuna ilaikum min al-adabi aswa'ahu. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya, yakni dari Fir'aun dan pengikutnya. Mereka menimpakan kepada kalian penindasan yang paling jelek, yakni menimpakan kepada kalian sejelek-jelek penindasan. Wa huwa annahum kanu yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yakni mereka tega membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum an-najatu min 'adzabihim bala'un min rabbikum 'adzim, ay nikmatun jalilatun wa minhatun jazilatun. Yang demikian itu, yakni diselamatkan dari penindasan mereka, merupakan ujian yang besar dari Rabb kalian, yakni nikmat yang mulia dan pemberian yang besar. Aw wa fi dzalikal adzabi as-sadir minhum lakum bala'un rabbikum 'alaikum 'adzim, atau maknanya penindasan yang menimpa kalian adalah ujian yang besar dari Rabb kalian atas kalian. Nah, di dalam ayat ini ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israil tentang kisah-kisah masa lalu mereka agar mereka menjadikannya sebagai pelajaran. Bukan hanya kenangan, tapi bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama ialah ujian kenikmatan, dan yang kedua adalah ujian kesengsaraan. Jadi kalau ada hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia dan rezeki yang banyak, penempatan yang melimpah, uangnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, usahanya lancar, anak dan istrinya banyak, barakofikum. Ternyata itu juga disebut bala, ujian. Nah, apakah kita bisa mensyukurinya, ataukah justru kita mengkufurinya? Sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang tiada tara dan tiada bandingnya di alam ini. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan
yang sangat melimpah. Mulai dari harta, kekuasaan, bahkan mampu mengendalikan bangsa jin untuk diperbantukan mengeruk kekayaan dasar laut barafikum berupa mutiara, intan dan permata. Sehingga Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang terkaya di antara nabi-nabi yang lain. Namun Nabi Sulaiman membuat pernyataan yang kemudian dijelaskan dalam Al-Quran. Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah Rabbku. Dia beluani aaskur am akfur, untuk mengujiku aku bisa bersyukur ataukah justru kufur terhadap nikmatnya. Nah ini kalau kita saksikan di zaman sekarang ini, ujian berupa kenikmatan, berupa kekayaan, banyak menelan korban. Banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pandai mensyukurinya. Mereka tenggelam dengan kekayaannya, mereka tenggelam dengan hartanya, lupa dengan Allah Rabbul Alamin yang memberikan karunia kepadanya. Banyak yang asalnya rajin ibadahnya, setelah kaya raya rajin untuk berfoya-foya. Termasuk salah satu contoh orang yang tidak lolos menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah cobaan berupa kesengsaraan, kemiskinan, sakit, dan penderitaan-penderitaan hidup lainnya. Barakallahu. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hambanya tadi mau bersabar menghadapinya, atau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, orang itu ikhwana butin azakumullah, kalau sudah biasa hidup miskin, sudah biasa sengsara dan menderita, itu biasanya sudah biasa sabar dalam menghadapinya. Tapi kalau orang itu asalnya kaya kemudian bangkrut menjadi miskin, hartanya ludes habis, nah ini rata-rata tidak bisa menghadapinya dengan kesabaran. Banyak yang stres, barakallahu, tidak kuat menahan penderitaan hidup. Bayangkan, biasanya kemana-mana naik mobil, sekarang harus nyeker, pakai sandal pun tidak. Gak bisa beli sandal, sandalnya pakai kantong plastik. Biasanya tidur di kamar yang ber-AC, sekarang harus tidur
bernyamuk ria di kolong jembatan. Semua hartanya disita, semua hartanya barakofikum dibawa kabur oleh anak buahnya yang memang juga rakus dengan harta. Nah, dihabiskan oleh anaknya dengan foya-foya. Nah, barakofikum habis ludes bangkrut, utangnya banyak. Nah, sampai berani hutang ke bank walaupun dengan riba. Akhirnya semua kekayaannya disita oleh bank, mulai dari mobilnya, tanahnya, rumahnya, bahkan semua pakaiannya. Hanya disisakan satu yang melekat di badannya. Asalnya kaya raya menjadi gembel ria. Orang-orang yang semacam ini barakofikum biasanya masuk rumah sakit jiwa karena tidak sanggup menahan kesengsaraan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain yang biasanya memang makan seadanya sehari sekali, ya, biasa, nggak punya uang, sudah biasa, ya. Mereka ini biasanya lebih sabar. Tapi nggak semua, banyak juga yang kemudian mereka tidak sabar, kemudian jadi maling, nyolong, merampok, ya, menjadi preman dan koak. Baik. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israil diingatkan dengan dua ujian ini. Dan di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dua penafsiran. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini bisa jadi mengingatkan Bani Israel dengan ujian berupa kenikmatan yang mereka dapatkan, bisa jadi ujian yang besar dari Allah berupa penderitaan yang mereka alami semasa dijajah dan ditindas oleh Fir'aun dan pengikutnya. Baik, itulah sebabnya kalian harus bisa menjadikannya sebagai ibrah, ya. Enggak semua orang kaya itu kufur nikmat. Contohnya Nabi Sulaiman, banyak yang bersyukur. Enggak semua orang miskin itu sabar. Banyak juga mereka itu justru menjadi kufur karena tidak sabar dalam menghadapi kemiskinan. Nah, kalian kalau mendapatkan nikmatan harus bersyukur. Kalau mendapatkan kesusahan atau kesengsaraan harus bersabar. Dan itu merupakan tanda-tanda orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Selanjutnya ayat yang ke-142. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami mengadakan perjanjian untuk bertemu dengan Nabi Musa selama 30 malam. Wa atmamnaha bi ashr. Dan kami genapkan 10 hari sebagai tambahannya, jadi menjadi 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, sehingga sempurna waktu yang ditetapkan oleh Rabb-Nya selama 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun.
Maka Nabi Musa pun berkata kepada saudaranya yang bernama Harun, ukhlufni fi qaumi, wahai Harun, gantikan tugasku untuk mengurus kaumku. Wa aslih, dan perbaikilah keadaan mereka. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, falamma dzakkarahum Musa wa wa'adahum intahu an dzalik. Setelah Nabi Musa mengingatkan kaumnya dan memberi nasihat mereka untuk tidak minta-minta berhala, dengan mengingatkan ujian yang Allah berikan kepada mereka, akhirnya kaumnya mau menghentikan permintaannya. Walamma atammallahu ni'matahu alaihim bin najati min aduwwihim, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya, wa tamkinihim fil ardi, dan memberi mereka kekuasaan di muka bumi, arada tabaraka wa ta'ala ayutimma ni'matahu alaihim. Allah tabaraka wa ta'ala ingin menyempurnakan lagi nikmatnya untuk mereka, biinzalil kitab alladhi fihi al-ahkamu syar'iyyatu wal aqaidil ma'biyatu, dengan cara menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya berisi hukum-hukum syariat dan akidah-akidah yang diridhoi. Fawa'ada Musa 30 lailatah, maka Allah pun mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa untuk berjumpa dengannya selama 30 malam. Wa atammaha bi'as fasarat 40 lailah, lalu Allah menggenapkan dengan 10 hari, maka jadilah 40 malam. Liyasta'idda Musa wa yatahayya'a liwa'dillah, agar Nabi Musa bersiap-siap untuk memenuhi janjinya kepada Allah. Wa yakunu linuzuliha mawqun kabir ladaihim, dan turunnya kitab suci itu merupakan peristiwa yang sangat besar di kalangan mereka. Wa tasuqu ila inzaliyah, bahkan mereka sangat berharap Allah segera menurunkan kitab Taurat itu. Walamma dhahaba Musa ila miqati rabbih, ketika Nabi Musa akan pergi untuk memenuhi panggilan Rabbnya selama waktu yang telah ditetapkan tadi, yakni 40 malam. Qala li Haruna musiyan lahu ala bani Israila min khirsihi alaihim wa syafaqatih, maka Nabi Musa pun berpesan kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel, karena Nabi Musa sangat berharap kebaikan Bani Israel dan sangat memperhatikan keadaan mereka. Ukhlufni fi qaumi, ay kun khalifati fihim wa'mal fihim bima kunta a'mal. Jadilah engkau penggantiku mengurus kaumku, yakni jadilah engkau penggantiku mengurus mereka. Lakukan apa yang telah aku lakukan terhadap kaumku. Wa aslih ay ittabi' tariqas shalah
wa la tattabi' sabilal mufsidin wa humul ladzina ya'maluna bil ma'asi. Dan hendaklah engkau mengikuti jalan yang baik dan jangan mengikuti jalan orang yang merusak, yakni orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Baik, barakallahu di dalam ayat ini ikhwanabutina asakumullah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di dalam ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Karena mendapat kekhususan untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Nah, di selama 40 malam itu Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Musa untuk menyampaikan wahyunya berupa kitab Taurat. Ya. Ini tidak pernah dilakukan kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Musa. Kebanyakan yang lain melalui perantara malaikat apa ini? Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat keutamaan Nabi Harun alaihissalam. Karena beliau dipercaya oleh Nabi Musa sebagai penggantinya untuk membina Bani Israel. Barakallahu fikum. Enggak mungkin Nabi Musa menunjuk Nabi Harun kalau bukan karena kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Harun, ya, dan keutamaan yang beliau miliki. Baik. Yang ketiga, di dalam ayat ini khanabatina azakumullah, di dalam membimbing suatu kaum hendaknya menggunakan metode al-islah, yakni mendamaikan perselisihan yang terjadi, tidak memperuncing. Yang kedua, ada muttiba'i sabilil mufsidin, tidak mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni tidak membiarkan terjadinya pelanggaran di dalam komunitas yang dibina. Harus ditangkap pelakunya, dinasihati. Kalau memang gak mempan, ya sudah, daripada mempengaruhi yang lainnya, ya, lebih baik kita korbankan satu orang daripada banyak yang jatuh menjadi korban. Namanya memilih kerusakan atau mafsadah yang paling ringan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun ketika membina Bani Israel, ya, wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-143. Walamma jaa Musa limiqatina, maka ketika Nabi Musa telah mendatangi tempat yang kami janjikan dengan waktu yang telah ditetapkan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berfirman langsung kepada Nabi Musa, qala rabbi arini andur ilaik. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Allah Rabbku, arini, perlihatkan kepadaku biar aku bisa melihatmu.
Qala lan tarani, maka Allah pun berfirman, engkau sekarang tidak akan mampu melihatku. Walakin indur ilal jabal, tetapi engkau lihatlah ke gunung. Fa in istaqara makanahu fasawfa tarani, jika gunung itu tetap tenang di tempatnya, maka engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal, maka ketika Allah Rabbnya menampakkan dirinya di hadapan gunung, ja'alahu dakka, gunung itu kemudian bergoncang hebat. Wa khara Musa sa'iqa, maka Musa pun tersungkur dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa, maka ketika Nabi Musa sadar, qala subhanak, Nabi Musa berkata, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awal mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman kepadamu. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibn Nasr as-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, walamma jaa Musa limiqatina alladhi waqatnahu lahu liinzalil kitab wa kallamahu rabbuhu bima kallamahu min wahyihi wa amri wa nahyi tasuqu ila ru'yatillah, tasawwaqa ila ru'yatillah wa nazat nafsu lidhalik hubban li rabbih wa mawaddatan li ru'yatihi. Ketika Musa mendatangi waktu yang telah kami tetapkan, yakni waktu yang telah kami tetapkan untuknya untuk menurunkan kitab suci, dan Rabbnya langsung berfirman kepadanya, yakni berfirman kepadanya menyampaikan wahyu, perintah dan larangan. Ternyata Nabi Musa pun sangat rindu untuk melihat Allah. Jiwanya pun mendorongnya untuk melakukan itu karena sangat cinta dan sayang kepada Rabbnya dan sangat ingin melihatnya. Wa qala rabbi an arini anzur ilaik. Qala Allah lan tarani ay lan taqdir al-ana ala ru'yati fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ansha al-khalqa fi hadhihi ad-dar ala nas'atin la yaqdiruna biha wa la yuthbituna li ru'yatillah wa la yuthbituna li ru'yatillah. Nabi Musa berkata, ya Allah Rabbu, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah pun berfirman, engkau tidak akan mampu melihatku, yakni sekarang engkau masih belum mampu melihatku. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan makhluk ini ketika di dunia dengan penciptaan yang memang tidak diberi kemampuan untuk melihatnya dan tidak mampu untuk melihat Allah. Walaysa fi hadza dalil ala annahum la yarawnahu fil jannah. Tapi ini bukan dalil bahwa mereka juga tidak bisa melihat Allah di surga nanti. Fa innahu qad dallatin nususul qur'aniyatu wal ahaditsun nabawiyyatu ala anna ahlal jannati yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Bahkan banyak nas-nas Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan bahwa ahlul jannah akan bisa melihat Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Wa yatamatta'una bin nadhar ila wajhil karim, mereka bersenang-senang bisa melihat wajah Allah yang mulia. Wa annahu yunshi'un nas'atan kamilatan yaqdiruna ma'aha ala ru'yatillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu telah menciptakan mereka dengan penciptaan yang sempurna dan mereka mampu untuk melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada rattaballahu ru'yah fi hadhil ayah ala thubutil jabal. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa ta'ala
ingin membuktikan ketidakmampuan makhluk dengan apakah gunung tetap di tempatnya. Faqala muqanni'an li Musa fi adami ijabati li ru'yah. Maka Allah pun berfirman untuk menenangkan Nabi Musa bahwa dia tidak akan mampu untuk melihat Allah. Walakin tur'ila al-jabal fa in istaqarra makanahu idza tajalla Allahu lahu fasawfa taron. Lihatlah ke gunung, jika dia tetap di tempatnya, ketika Allah menampakkan diri kepadanya, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Rabbnya menampakkan diri ke gunung al-asam al-ghalib, ya, yang buta, ya, yang tuli dan keras, ya, yang tuli, yang keras, asam itu bisa juga padat, keras, cadas, ya. Ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu berguncang. Ayin hala mitra amri insi'aja min ru'yatillah wa adami thubutillah, yakni bertaburan seperti kerikil, ya, karena takut melihat Allah dan tidak mampu melihatnya. Wa khara Musa hina ra'a ma ra'a sa'iqa, maka Nabi Musa ketika melihat apa yang ia lihat tersungkur pingsan. Fatabayyana lahu hina idin annahu idza lam yusbitil jabal li ru'yatillah fa Musa aula alla yathbata lidzalik. Maka semakin jelas bagi Nabi Musa ketika itu, jika gunung saja tidak mampu melihat Allah, maka Musa lebih tidak mampu lagi melihat Allah. Wastaghfara rabbahu lima sadara min miswal, maka Nabi Musa meminta ampun kepada Rabbnya karena sudah meminta kepada Allah untuk melihatnya. Alladzi lam yuwafiq mawdi'an, namun tidak tepat waktunya. Walidzalika qala subhanak, oleh sebab itulah Nabi Musa pun berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aitanzihan naka wa ta'ziman amma la yaliku bijalalik. Ini mensucikan, Maha suci Engkau, Maha agung, sesuatu yang sesuai dengan kemuliaan. Tubtu ilaik min jam'il dzunub, aku bertobat kepadamu dari semua dosa. Wa su'il adab ma'ak, dan jeleknya adab di hadapanmu. Wa ana awal mu'min, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Ai jaddada alaihi salatu wassalam imanahu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam memperbaiki imannya bima kamalu wa lahu mimma kana yajhalum qabla dzalik, dan Allah menyempurnakan apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa sebelum itu. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini menunjukkan dalil bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada di alam dunia. Karena Allah menciptakan mereka dalam keadaan tidak diberi kemampuan untuk itu. Jangankan manusia, gunung yang kokoh semacam itu gak sanggup jika melihat Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri depan mereka. Ya. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memungkinkan untuk dilihat ketika di hari akhirat nanti bagi ahlul jannah. Karena yang ditiadakan adalah melihat Allah di dunia. Berarti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka yang ada di surga dengan penciptaan yang lebih sempurna
dengan kemampuan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mengingkari Allah bisa dilihat di hari kiamat oleh ahlul jannah. Ya. Mereka ini mengingkari adanya ru'yah di hari kiamat nanti, dan pendapat mereka batil dari segala sisi. Yang pertama, ayat ini berlaku di dunia, sementara ayat-ayat yang lain berlaku nanti di akhirat. Barakallahu. Sehingga mereka hanya mengambil satu dalil dan mencampakkan dalil yang lain, dan ini merupakan kebiasaan ahlul ahwa wal bidah. Cari-cari dalil yang cocok, yang lainnya yang tidak cocok tidak dipakai. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan semua dalil dan mengkompromikannya dan tidak mempertentangkannya, dan semua diyakini merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini hendaknya kita memiliki adab yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh adab yang baik, yang pertama ialah tidak meminta sesuatu yang mustahil terjadi, ya, di dunia. Baik. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Nah, tidak membanggakan diri di hadapan Allah, tapi banyak-banyak apa ini? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak taubat. Kemudian yang ketiga ialah memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang memperbaiki keimanannya berarti dia telah bermuamalah dengan baik di hadapan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai faedah dari ayat-ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian di sini ada beberapa as'ilah. Yang pertama, bagaimana dengan wanita yang baru melahirkan anak di bulan Ramadan? Apakah dia mengqadha puasa di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah? Ataukah kedua-duanya? Barakallahu. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang bayar fidyah saja, ada yang mengqadha saja, ada yang dua-duanya. Barakallahu. Bahkan ada yang tidak dua-duanya. Nah, namun pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa wanita yang baru melahirkan anak dan menyusui ini hanya membayar fidyah saja, dan ini banyak diikuti oleh fuqaha. Wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala? Naam. Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh. Ya. Namun saat itu
Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Maksudnya hatinya itu yakin di hadapannya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu penglihatan beliau terhalang oleh cahaya yang menjadi tabir penutup wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dan keyakinan mereka bahwa Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat Allah Subhanahu wa taala biqalbihi la bi'aini, dengan hatinya, tidak dengan matanya. Dengan hatinya maksudnya beliau sangat yakin bahwa yang di depannya ialah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bisa melihatnya karena wajah Allah tertutup dengan apa ini? Tabir berupa cahaya. Seandainya tabir itu dibuka, maka seluruh yang ada di sekitarnya akan hancur. Barakallahu. Ya. Nur anna a'au, kata beliau sallallahu. Cahaya, enggak mungkin aku bisa melihat, ya. Taib. Jadi belum ada yang bisa melihat Allah. Jadi dusta kalau ada orang-orang sufiyah kemudian cerita tadi malam aku bertemu Allah Subhanahu wa taala pakai jaket warna hitam. Ya, orang itu jahil murakkab. Ya. Baik. Begitu. Atau mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini setan. Ya. Nah, orang itu kacau pikirannya, kacau akidahnya, dan kacau segala-galanya. Barakallahu. Apa hukum bayi yang lahir kemudian diadani? Ini ada ikhtilaf kalangan fuqaha terkait dengan kedudukan hadis tentang masalah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau termasuk yang menganggap hadis itu bisa dipakai, sehingga mengatakan baik diadani. Namun mayoritas ulama alul hadis mendoifkan semua hadis tentang masalah mengadani bayi yang baru lahir, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Allah Ta'ala bisawab, ya. Ahsan tarkuh, sebaiknya nggak usah diamalkan, ya. Baik. Ada salam dari Abu Kasyah Kendari untuk semuanya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.